Shalom pemirsa Hope Channel yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Semoga saudara dan saudari dalam keadaan sukacita dan sehat. Berkat Tuhan yang sangat indah dan luar biasa karena saya diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian di KKR Net BWA Hope Channel Uni Indonesia kawasan Barat. Kesaksian saya pada saat ini bukanlah mengenai yang buta dapat melihat dan yang lumpuh dapat berjalan. Tetapi kesaksian saya pada saat ini adalah bagaimana Tuhan menjadikan saya seorang pribadi yang takut akan Tuhan dan berserah penuh hanya ke tangan Tuhan saja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Yulian Karo Boru Tambunan. Saya adalah seorang istri pendeta. Nama suami saya adalah Pendeta Resta Karo. Kami sekarang melayani di distrik Rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera, kawasan utara. Selama saya menjadi pelayan Tuhan bersama dengan suami saya merasa sudah banyak melakukan hal-hal yang memuji nama Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Saya merasa kalau saya sudah berjalan dengan Tuhan, saya tidak lagi mendapatkan permasalahan atau merasakan pencobaan di dalam rumah tangga saya atau di dalam hidup saya. Tetapi ternyata Tuhan memberikan suatu pencobaan kepada saya dan beserta keluarga saya. Pada tahun 2021, Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi di rumah tangga kami. Pada tahun tersebut, saya dan suami saya terutama terjangkit virus COVID-19. Pada awalnya suami saya yang terjangkit virus tersebut. Suami saya merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa, sakit yang tidak bisa dia tahankan. Dan juga seluruh tubuhnya terasa sakit dan terasa ngilu. Kami mencoba meminum obat-obatan yang diberikan dokter, tetapi itu tidak memberikan dampak yang baik. Suami saya tetap merasakan sakit, tidak selera makan, dia merasakan gelisah dan keringat dingin pada malam hari. Dan sampai akhirnya suami saya memutuskan untuk melakukan tes ke laboratorium. Dan memang benar, suami saya dinyatakan positif COVID-19. Pada saat itu saya merasakan takut yang luar biasa. Karena selama suami saya sakit, kami masih sama-sama juga makan bersama, tidur bersama dengan anak-anak dalam satu kamar. Saya merasakan takut dan khawatir yang luar biasa. Di dalam hati saya berkata, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan virus ini menjangkit suami saya? Dan kenapa Tuhan izinkan sehingga pasti akan mengganggu pelayanan kami? Dan yang lebih saya takutkan adalah bagaimana kalau anak saya juga ikut terjangkit virus tersebut. Kami dikaruniakan 3 orang anak yang pada saat itu masih kecil, masih SD. Dan karena saya yang merawat suami saya sendiri, kami karantina pribadi di rumah, karantina mandiri. Dan tidak beberapa lama, 2 atau 3 hari kemudian, dan saya pun juga terjangkit virus tersebut. Saya semakin takut, saya semakin khawatir bahwa bagaimanapun ini pasti anak-anak kami pasti terjangkit juga. Banyak saudara-saudara, teman-teman satu gereja memberikan semangat kepada kami agar kami tetap bergembira, bersuka cita, tidak terlampau khawatir. Tapi bagaimana saya tidak khawatir? Bagaimana dengan anak-anak saya? Karena kami saja yang sudah dewasa merasakan sakit yang luar biasa. Dan akhirnya kami memutuskan, suami dan saya memutuskan agar kami berdoa sepenuh hati dan sekuat tenaga. Kami bertelut agar Tuhan memberikan kekuatan kepada anak-anak kami, imun tubuh yang kuat, agar anak-anak kami tidak terjangkit virus tersebut. Tetapi apa pemirsa? Anak-anak kami tetap terjangkit virus COVID-19.
Saya menangis, saya sedih. Tuhan, bagaimana dengan keselamatan anak-anak saya? Tetapi pemirsa, Tuhan tidak membiarkan keluarga kami, terkhususnya saya, larut di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan kami. Terkhususnya keinginan saya agar anak-anak saya tidak terjangkit virus tersebut. Anak-anak kami memang tetap terjangkit virus tersebut, tetapi apa yang luar biasa, anak-anak kami tidak merasakan sakit sedikit pun. Memang suhu tubuhnya naik tinggi ya pada saat itu, tetapi mereka tetap dapat beraktivitas seperti biasa. Mereka dapat makan dan minum seperti biasa. Mereka dapat tertawa bersama-sama. Dan yang luar biasanya, karena mereka juga dinyatakan positif terjangkit virus COVID-19, kami dapat bersama-sama kembali di dalam satu ruangan atau di dalam satu rumah, karena beberapa hari kami telah terpisah semenjak saya dinyatakan positif juga. Luar biasa. Tuhan memang mengizinkan kami merasakan sakitnya terjangkit virus tersebut. Tetapi tidak dengan anak-anak kami. Walaupun Tuhan mengizinkan anak-anak kami terjangkit virus tersebut, tetapi anak-anak kami kuat. Anak-anak kami dapat melewati masa-masa kritis mereka dengan sukacita. Luar biasa. Pada awalnya saya berpikir saya sudah melakukan pelayanan, saya sudah melakukan semua kehendak Tuhan, saya sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan izinkan keluarga kami merasakan sakitnya terjangkit virus tersebut? Terkadang kita sebagai manusia, kita merasakan kita sudah berbuat baik di mata Tuhan. Kita sudah melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita sudah berjalan bersama Tuhan. Kita pasti akan mendapatkan hidup yang damai, hidup yang enak. Tidak akan ada masalah lagi yang kita terima. Tidak akan ada lagi pencobaan yang kita terima pada saat kita berjalan bersama Yesus. Tetapi bukan seperti itulah Tuhan Yesus inginkan. Tuhan Yesus inginkan agar kita sebagai manusia ciptaannya benar-benar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan berikan dapat kita terima dengan sukacita. Sebagai ayat pendukung kesaksian saya akan membacakan dari Alkitab tertulis di Yesaya 41 ayat 10. Pemirsa juga bisa membuka Alkitab. Yesaya 41 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Semoga kita umat-umat Tuhan yang percaya akan kuasa Tuhan, pada saat kita sudah berjalan bersama Tuhan, kita merasakan pencobaan atau kita mengalami masalah dalam hidup kita, ingatlah, itu tandanya Tuhan ingin kita berserah penuh, bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Inilah kesaksian yang bisa saya sampaikan. Semoga iman pemirsa Hope Channel dimanapun berada dapat dikuatkan dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.